Suatu benda bermassa 0,6 kg bergerak dengan sederhana, persamaan simpangannya X 8 sin setengah pi, buka kurung T plus 2. X dalam satuan cm, T dalam satuan sekon. Tentukan pernyataan benar atau salah. Kita cek dari yang pertama. Percepatan maksimum benda 2 pi kuadrat cm per sekon kuadrat, yakni pada saat X sama dengan 8 cm. Nah, dari persamaan yang ada, X sama dengan 8 sin, kita bisa identifikasi sebenarnya. Pertama, mungkin yang bisa kita dapat adalah amplitudo. Amplitudonya 8. Tahu dari mana? 8 cm. Kenapa senti? Karena X-nya dalam senti. Kemudian omega. Omeganya ini, sehingga omeganya adalah setengah pi. Kan persamanya omega. T ditambah theta 0. Kemudian, data yang ada lagi adalah theta 0. Theta 0-nya adalah pi. Oke, itu informasi yang bisa didapat dari persamaan simpangan. Kita kembali ke pertanyaan. Percepatan maksimum benda, yakni pada saat X sama dengan 8 cm. Kita cek. Percepatan itu persamaannya adalah min omega kuadrat Y. Atau X ya. Karena ini simpangannya X, kita ikuti X juga nggak masalah. Omeganya kita tahu setengah pi, jadi ini setengah pi dikuadratkan. A-nya akan maksimum ketika X-nya maksimum. Dalam hal ini, X-nya 8 cm adalah amplitudo, makanya cocok. Sehingga di sini dikalikan 8 cm. Ini kalau kita hitung adalah min, ini jadi seperempat, jadi 2 pi kuadrat cm per sekon kuadrat. Jadi, pernyataan yang pertama benar. Kecepatan maksimumnya adalah. Nah, untuk min ini hanya menyatakan arah ya. Kemudian, kecepatan maksimum yaitu pada saat X sama dengan 8. Nah, ini sebenarnya udah nggak usah dihitung, karena ketika X-nya sama dengan 8, X sama dengan 8 tuh X sama dengan amplitudo, kecepatan pasti 0. Jadi harusnya salah. Kecepatan maksimum, yakni pada saat X-nya 0. Nah, ini mungkin kita cek. Berarti V maksimum itu dicapai ketika omega kalikan A. Kita cek omeganya setengah pi, dikalikan amplitudonya 8. Berarti ini adalah 4 pi cm per sekon. Nah, ini pernyataan benar. Energi kinetik maksimum 4 pi kuadrat, kita cek saja. Energi kinetik maksimum dicapai ketika X-nya 0, ini mungkin benar. Kita cek EK maksimum, EK max, namanya EK itu pasti setengah M V kuadrat. Tapi kalau kalian ingat, ada satu persamaan lagi untuk EK, yaitu setengah K, nah di sini A kuadrat min X atau Y kuadrat. Nah, begini ya. K itu apa? K itu sebenarnya M kali omega. Jadi kalau mau dibuka lagi, M omega kuadrat. Begitu ya, setengah M omega kuadrat A kuadrat min X kuadrat. Jadi itu setengah, di sini massa ada di sini massa setengah, jadi kita hitung setengah, omeganya setengah pi dikuadratkan. Nah, hati-hati karena ini satuannya joule, maka untuk jaraknya amplitudo ataupun X kita untuk satuan meter. Kita tahu adalah 6, amplitudonya 8 cm. Berarti kita harus jadikan meter 0,08 kuadrat. Min 0. Hitungan kalkulator adalah 4 pi kuadrat kali 10 pangkat min 4 joule. Berarti ini betul. Energi potensial maksimumnya apakah segini? Maka sebenarnya nggak usah dihitung, ini juga akan benar. Kalau kalian ingat hukum kekekalan energi. Tapi kalau nggak yakin, silahkan hitung pakai EP. Apakah maksimum? EP adalah setengah KX kuadrat. Setengah K adalah M omega kuadrat dikalikan X kuadrat. Jadi setengah 0,5 setengah pi kuadrat dikali X kuadrat adalah 0,08 kuadrat. Hitungan sekilas akan sama kan? Makanya nggak usah dihitung, ini harusnya benar. Oke, nomor 7. Sebuah benda bermassa 0,5 digantung pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Jika benda tersebut digetarkan, maka frekuensi getaran. Nah, dari informasi awal, massanya 0,05 digantungkan, akan bertambah panjang 2 cm. Maka kalau kita gunakan rumus gaya pegas adalah K kali X, maka untuk sistem itu adalah ini pegas digantungkan, maka ini adalah F-nya 0,5 kg, maka di sini 5 Newton. Nah, dia akan bertambah panjang dari mula-mula. Maka dari data itu kita bisa hitung K.
Jadi untuk gayanya adalah 5 Newton, K kita hitung, X-nya adalah 2 cm. Biasanya diubah dalam meter. Sehingga kita bisa dapat K adalah 5 per 0,02, 250 Newton per meter. Nah, K-nya ketemu. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi getaran. Frekuensi kita tahu persamanya adalah 1/2 pi akar untuk pegas adalah K per M. Jadi kalau kita hitung 1/2 pi akar K-nya 250 Newton per meter dibagi masanya 0,5 atau setengah. Berarti akan diperoleh jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 8. Ini sama seperti tadi, dari digantungkan maka ini akan menjadi beban gaya, kemudian ini adalah pertambahan panjangnya. Kita hitung K berarti 2 Newton, itu adalah K kalikan 0,02. Maka kita bisa peroleh K adalah 100 Newton per meter. Periode getaran pegas T adalah 2 pi akar M per K. Kalau kita hitung 2 pi akar M-nya 0,2 dibagi dengan 100. Nah, ini jawabannya harusnya pi akar 5 dibagi 2. Nah, ini rasanya nggak ada jawabannya ya? Atau ada? Nggak ada ya? Oke, berarti jawab aja F. Nomor 9. Sebuah benda bermasa 0,5 digantung pada setas tali yang panjangnya 1,6 di lokasi yang memiliki percepatan gravitasi 10. Benda atau tali disimpangkan 5 derajat terhadap garis vertikal. Ketika dilepaskan, benda akan berayun dan kembali ke posisi simpangan awal setelah. Nah, jadi yang ditanya adalah ketika benda dilepaskan, benda akan berayun dan kembali ke posisi simpangan awal setelah. Jadi sebenarnya ini adalah periode. Jadi P sama dengan 2 pi akar L per Q. Itu untuk periode bandul ya. 2 pi akar L 1,6, G-nya 10. Jawabannya adalah 4/5 pi atau 0,8 pi detik. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Sebuah benda melakukan gerakan harmonik sederhana dengan simpangan maksimum 4 cm, frekuensi 2. Ini amplitudenya 4, frekuensi 2. Nah, dari frekuensi kita tahu omega adalah 2 pi F. 2 pi dikalikan 2, jadi 4 pi radian per detik. Pada saat T sama dengan 0, posisi benda ada di Y sama dengan positif 2 dan sedang bergetar menuju titik setimbang. Jadi bayangkan kalau ini adalah equilibrium, dia punya menyimpang segini. Nah, ini Y sama dengan positif 2 berarti ke kanan dan sedang ke kiri geraknya. Berarti ambillah syarat Y-nya adalah positif 2 dan V lagi ke kiri berarti minus. Y adalah A sin, amplitudenya kan 4 sin. Langsung aja theta 0 karena pada saat T sama dengan 0, omega T-nya 0 ya. Jadi 4 sin theta 0 sama dengan 2. Dari sini kita tahu sin theta 0 sama dengan setengah. Theta 0-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Nah, yang memenuhi sekarang adalah yang 150 derajat. Karena V itu adalah kosinus. Yang hasilnya negatif itu adalah kosinus 150 derajat. 150 derajat dinyatakan dalam radian itu menjadi 5 per pi radian. Itu adalah theta 0. Yang ditanya fase awal getaran. Fase awal. Nah, kita udah tahu theta 0. Theta 0 itu sudut fase awal. Sedangkan fase awal sendiri ya, sudut fase awal theta 0 dibagi 2 pi. Kita tahu ini adalah 5 pi per 6 dibagi 2 pi. Akan diperoleh 5 per 12. Jawabannya adalah E. Untuk nomor 11. Diketahuilah suatu grafik energi terhadap simpangan. Nah, kalau kita perhatikan simpangannya ini kayaknya ada sedikit typo ya. Kita ambil untuk simpangan maksimum dalam hal ini adalah 0,1 meter saja. Karena kalau 1 meter rasanya terlalu besar. Jadi ini disesuaikan 0,1 meter. Akan terbentuk grafik begini. Ini sudah ada keterangan untuk energi mekaniknya berapa. Kemudian grafik yang hitam adalah IP dan yang merah adalah EK. Oke, kita akan cek dulu pernyataan berikut. Dikasih tahu data adalah frekuensi 5 per pi hertz. Dari sini kita bisa hitung omega. Karena nanti pasti kita akan butuh omega. 2 pi F. Maka akan diperoleh 10 radian per sekon. Kalau kita lihat dari grafik ini,
Maka ketika kita mau tahu berapa sih energi mekanik dalam sistem GAS tersebut, lihat aja energi mekanik itu energi maksimal. Energi maksimal adalah grafik yang hijau, kita bisa tahu adalah 0,2 Joule. Maka kita bisa buktikan dulu untuk pernyataan 2. Energi mekanik getaran adalah 0,2 Joule, maka yang 2 adalah benar. Nah, sekarang untuk massa benda. Nah, kalian tahu EM, energi mekanik mau di manapun, energi mekanik itu adalah setengah KA kuadrat. Atau setengah K itu adalah M omega kuadrat. Nah, EM-nya kita tahu adalah 0,2 Joule, setengah M kita cari untuk penyataan 1, omeganya adalah 10 kuadrat dikalikan tadi simpangan maksimumnya 0,1 yang kita pakai, di 0,1 kuadrat, ini akan saling habis ya, maka M-nya adalah 0,4 kilogram. Dalam hal ini sama dengan 400 gram. Makanya pernyataan 1 oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga, energi kinetik getaran sama dengan energi potensial getaran itu saat simpangannya setengah amplitudo. Apakah ini benar atau enggak? Kalau dari gambar ini, EP dan EK nilainya sama itu ada di sini, titik ini. Saat EK sama dengan EP, maka kita gunakan hukum ketukaran energi aja. Kita tahu EM-nya adalah, itu kan EP plus EK. Energi mekanik yang diperoleh adalah 0,2 Joule. Karena EP sama dengan EK, maka ini boleh diganti 2 EP. Di 0,2 Joule, ini 2, EP itu setengah M omega kuadrat, nah ini Y kuadrat. Kita akan hitung, M-nya kita tadi dapat 0,4, omeganya 10 kuadrat, Y kuadrat ini adalah 0,2. Maka kita bisa peroleh Y sama dengan 1/200, itu Y kuadrat, maka Y-nya sama dengan akar 2/20. Ini untuk satuan meter. Berarti yang jelas nggak mungkin setengah amplitudo, nggak mungkin 0,1. Jadi yang 3 adalah salah. Ini kalau dibuat desimal, ini sekitar 0,07 dan seterusnya meter. Kita akan lihat saat energi kinetik getaran maksimum, EK-nya maksimum, EK maksimum, maka energi potensialnya minimum. Kalian bisa lihat dari grafik ini. EK itu yang merah. EK maksimum, EK menunjukkan angka 0,2 itu ketika EP atau grafik yang hitam 0. Jadi yang 4 benar. Ini adalah hukum kekekalan energi. Berarti untuk soal nomor ini 11, jawabannya 1, 2, 4. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 12. Energi potensial getaran besarnya sama dengan energi kinetik saat. Nah, sekarang pertanyaannya bukan simpangan, tapi waktu. Saat berapa? Kita tadi udah hitung, EM itu adalah EP plus EK kan gitu kan ya. EM adalah setengah KA kuadrat. Ini bisa diganti 2 EP, berarti 2 kali setengah KY kuadrat. Begini ya. Setengah K coret, maka Y sama dengan 1/2 dari A. Kalau ditanya adalah saat simpangan berapa, ya ini jawabannya. Tapi ini adalah saat. Saat itu yang ditanya adalah fase, sudut fase. Kita buka aja, Y adalah A, sin, theta, sebut aja ini theta. Karena sudut fasenya ya ini semua theta, adalah setengah akar 2. Dari sini kita tahu, sin theta adalah setengah akar 2. Maka theta-nya nilai 45 derajat, 135 derajat. Sudut fase, yang sudut fase itu hanya B dan D, 90 dan 60, rasanya nggak mungkin, dua-duanya nggak cocok. Berarti kita diminta menghitung dalam bentuk fase. Fase adalah sudut fase dibagi 2pi. Maka kita sudah tahu fasenya adalah 45 derajat, dibagi 2pi itu 360, 1/8. Jadi fasenya adalah 1/8. Jawabannya E. Oke. Soal nomor 13, soal terakhir untuk soal latihan kita. Sebuah benda bergetar dengan amplitudo A, energi mekanik getaran adalah E. Pada saat energi potensial getaran sebesar setengah E, maka simpangannya berapa? Dikasih tahu datanya adalah saat EP sama dengan setengah EM atau setengah E. EP itu adalah setengah KY kuadrat. Setengahnya dari E. E itu adalah energi mekanik. Energi mekanik itu kita tahu setengah KA kuadrat. Berarti dari sini kita bisa tahu Y kuadrat sama dengan setengah A kuadrat. Berarti Y-nya plus minus
setengah akar 2 dari AMPI. Jadi jawabannya setengah akar 2 dari AMPI. Oke, semoga itu cukup membantu buat kalian untuk mempersiapkan PH. Terima kasih.